Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram Nusantara. Masih di cerita yang sama, Mes Horor. Kali ini gue akan nerusin cerita yang kemarin dengan judul The Meet JAV. Sebulan tidak terasa saya sudah gawe di properti ini hotel. Gua sama anak-anak menghuni mes juga makin akrab, makin kompak, dan makin solid. Tidak ada rasa canggung lagi ketika kita memakai pakaian bebas, bukan seragam kerja. Semua itu karena kami didekatkan dan dihangatkan oleh sebotol jus Cuervo spesial. Ketika ada masalah perorangan, semuanya terselesaikan dengan baik dengan cara duduk bersama dan minum bersama. Sungguh keluarga idaman. Kalian masih inget Tere? Gua sama Doi juga makin akrab, makin hangat. Tapi saat itu belum pernah seranjang. Hanya komunikasi via WA saja, sekedar chat, telepon, dan video call biasa. Gua masih ingat betul kejadian ini hari Minggu malam. Barang ini banyak bener. Mau lo taruh di mana nih bro? Besok gua bawa langsung ke warehouse Indra, ucap Fahri. Tapi gua minta bantuan anak-anak ya, daripada off gawe. Soalnya kedua runner gua rada susah diandalin kalau barang segini banyaknya. Termasuk gua minta bantuan elu pada ya, lanjut Fahri. Maunya, saut Putra. Udah tenang aja, ada 1 botol buat kalian no, ntar tinggal diamankan. Begitu denger dapat jatah 1 botol buat minum bareng, kami sih it's okay. Kami malam itu berenam lagi nyantai di ruang makan. Kebetulan saat itu Tio, Dino, dan Victor lagi mudik. Mau 1 botol arak juga rasanya malam ini kurang nikmat, karena Pak RW yaitu si Dino dan Pak RT si Victor tidak ada di tempat. Mereka berdua itu pelopor dan penggerak massa. Jadi malam itu kita cuma sekedar ngopi aja. Lagi asik gue main gitar sambil nyanyi dan diiringi irama kajon dari Ridwan. Tiba-tiba samar-samar gue denger suara sakral dari laptop yang ada di depan gue. Kalian nonton bokep ya? Pantes aja pada anteng kalian bertiga. Gua, Putra, dan Ridwan merubah posisi kita bertiga berdiri di belakang ketika teman kami ini yang sedang nobar di laptop Dimas. Kami bertiga jadi ikutan nonton. Judulnya yang gua ingat yaitu Sister in Law. Bodoh emang. Mohon maaf ya, ini emang agak ke 18 plus lah. Anjir, lu coli ya? Lu gampang engas. Udah sono kamar mandi belakang. Gua sama Ridwan cuma ketawa begitu lihat raut muka Robert disuruh coli di kamar mandi belakang. Woi, kok mati sih lampunya? Ada yang kena pecahan lampu dari atas apa kagak? Tiba-tiba terdengar suara lampu jatuh dari atas. Entah itu suara siapa, yang jelas mes kami lampunya padam dan lampu di ruang makan ini tiba-tiba pecah. Tapi film bokepnya masih nyala. Tapi kita sudah tidak lagi fokus ke laptop. Yang ada sekarang kami semua merasakan hal yang sama. Hal sama yang dimaksud adalah kami merasa merinding. Duh, mulai nih dikerjain kita. Jujur, yang kami rasakan saat itu hawanya malah hangat. Hangat banget, bukan dingin. Apalah gitulah seperti cerita setan pengalaman teman-teman yang ada di Kaskus. Ini hangat bener, tapi merinding. Apa yang akan kalian lakukan misal di posisi kami jika melihat sosok anak kecil berpakaian seperti kain kafan lusuh berjalan dengan riang dari arah lorong menuju ke dapur? Dan di saat tepat di depan kalian anak kecil itu senyum cengikisan. Antara percaya gak percaya kami semua melihatnya. Gua yang melihat juga merasa tidak percaya kalau sosok itu bukanlah manusia. Pukullah, taburlah. Begitu sosok anak kecil sampai di dapur, dia ketawa-ketawa dan menyanyi seperti apa yang gue dan Putra Ridwan nyanyikan tadi. Ampun bos, ampun bah, bodoh, buruan lari. Semua kaki terasa lemas, seperti tak ada daya untuk menahan tubuh ini tetap berdiri. Putra dan Fahri sudah berusaha lari ke arah luar mes. Robert dan gue berusaha bantuin Dimas dan Ridwan untuk berdiri dari jongkok. Gue kira Putra sama Fahri sudah sampai di depan mes, tapi ternyata belum. Mereka berdua berdiri mematung di lorong yang menuju ke arah ruang tamu.
Begitu gua, Robert, Dimas, dan Ridwan mau mendahului Putra dan Fahri, mereka berdua menghentikan langkah kami. Aduh, lu ngapain sih pakai berhenti segala? Jadi, posisi kami ini beberapa langkah lagi sampai di ruang tamu. Tinggal belok ke kiri udah sampai. Kalian pada gak nyium bau wangi darah apa di depan? Gua sama Robert merasa tidak mencium bau apapun. Yang ada kita berdua lihat kondisi Ridwan dan Dimas makin pucat. Ditambah lagi di belakang ada sosok anak kecil. Jadi yang ada di pikiran gua dan Robert saat itu, apapun yang ada di depan sana, kita nggak peduli. Yang penting kita bisa keluar secepatnya dari mes ini. Awas minggir. Gua meminta Fahri dan Putra jangan halangin jalan gua dan teman-teman yang lain. Fahri dan Putra mau gak mau juga ikut kita. Mereka berdua lalu ngekor dari belakang. Sampai di ruang tamu, kita semua heran. Barang-barang purkasing yang sudah ditata sama Fahri sudah dalam kondisi berantakan. Bahkan pada pindah tempat dan ada beberapa yang pecah. Yang anehnya lagi, ini semua kapan kejadiannya? Dan kenapa kita-kita tidak ada yang mendengar? Yang namanya barang jadi berserakan dan ada yang pecah pasti kedengaran. Tapi ini tidak sama sekali. Bro, ini udah deh gak usah diurusin. Kita semua sudah berhasil keluar dari mes akhirnya. Kondisi di luar tidak ada yang listriknya padam selain rumah mes kami. Sekarang posisi kita berada di jalan depan mes. Tidak ada satupun yang berani di halaman mes. Kita menatap gelapnya mes tanpa penerangan dari balik pagar besi. Kita sempat melihat seperti ada bayangan hitam dari ruang tamu masuk ke dalam mes. Wajah tidak percaya atas apa yang terjadi barusan terlihat di wajah pucat kami semua. Malam itu kita memutuskan meninggalkan mes. Bahkan kita meninggalkan mes dalam kondisi tidak bawa HP, dompet, dan sandal. Mes kita tinggal dalam kondisi masih gelap dan pintu depan masih terbuka. Cuman pintu pagar aja yang kita tutup. Kami berjalan menuju ke jalan besar untuk mencari taksi. Tujuan kita ke tempat gawe. Malam ini kita tidur di sana. Sampai di hotel sekitar jam 1. Si Putra pinjam duit house bank di front office untuk membayar taksi dan meminta sandal hotel untuk kami semua. Anak-anak pada heran lihat kondisi kami semua. Tapi di kondisi begitu kita nggak banyak bicara. Karena kita-kita ini barusan saja mengalami hal yang tidak mungkin dijelaskan kepada mereka. Untungnya hari itu ada tamu yang check out sore. Kebetulan roomnya juga belum dijual sama anak-anak FU. Jadi kita bisa menggunakan room tersebut. Setelah dapat kunci kamar, teman-teman langsung menuju ke room itu. Gue gak langsung ikut mereka, tapi gue ke arah bar yang sudah di close. Gue ambil beberapa es cubis. Gue memasukin ke plastik dan gue kompresin ini es ke kepala gue. Rasanya sedikit nyaman. Begini amat ya, mau cari rezeki, ada-ada saja kejadiannya, ucap gue dalam hati. Sekitar 15 menitan gue nikmatin lamunan dan kenyamanan ini. Gue segera beranjak meninggalkan bar. Sebelum gabung sama teman-teman yang lain di room, gue sempetin tuang minuman ke dalam botol air mineral bekas yang ada di bar. Tentunya minuman yang bisa bikin badan ini melayang. Room 110. Ting tong. Room service. Gue sempetin bercanda sebelum masuk ke room. Udah baikan lo Dim? Gua nanya ke Dimas begitu Doi membukakan pintu. Wajahnya masih ada rasa ketakutan, tapi si Doi sok cool menjawab menganggukkan kepala penuh percaya diri, memberitahu ke gua kalau kondisinya sudah jauh lebih baik. Lu masih mau mabuk dulu Ndra? Ucap Putra. Semua mata teman-teman tertuju ke gua, lebih tepatnya ke botol air mineral yang berwarna kuning keemasan yang gua bawa. Kecuali mata si Fahri karena Doi lagi di dalam kamar mandi. Tolol, sebotol kecil gini gak mungkin lah bikin kita mabuk. Nih, lu kalau minum ambil aja. Ah, lu emang pengertian bro, ucap Robert. Semua pada minum kecuali Fahri yang gak kebagian. Tapi Fahri selesai mandi air hangat langsung menyeduh teh hangat di minibar room. Baru malam ini sosok anak kecilnya muncul lagi, ucap Fahri. Emang sebelum ini gak pernah muncul? Dulu sih pernah Ndra, tapi waktu awal. Iya betul sekali, sahut Fahri.
Fahri jawab penjelasan Ridwan sambil menikmati teh hangatnya dan menganggukkan kepala. Posisinya duduk di kursi menyilangkan kakinya selayaknya sultan. Sungguh malam itu gue yang lihat pengen lempar bantal ke doi. Udahlah, gak usah dibahas. Besok kita masih gawe. Betul itu, mana kita ini cuman istirahat sebentar. Ya udah, ayo tidur. Lalu lampu kamar dimatikan kecuali lampu kamar mandi supaya masih ada pencahayaan sedikit. Tidak butuh waktu lama, teman-teman sudah pada terlelap. Karena ranjang tidak muat untuk semuanya, maka ada beberapa teman yang tidur di kursi dan di bawah. Gua salah satu yang tidur di bawah, menghadap ke arah pintu kamar. Tok tok tok. Sebelum mata ini benar-benar terpejam, gua sempat mendengarkan ketukan pintu kamar cukup keras dengan tempo ketukan yang cepat. Ternyata yang mendengar bukan cuma gua, Ridwan juga dengar. Hal itu gua ketahui di saat jam kerja si Ridwan cerita ke gua. Keesokan paginya, rasa letih belum hilang karena kejadian semalam. Istirahat juga baru 2 jam sudah harus bangun lagi. Gua, Robert, dan Dimas berangkat gawe pagi ini karena kita harus set up breakfast. Mau gak mau, kita bertiga harus kembali ke mes sebelum subuh. Baju kerja dan perlengkapan lainnya juga di mes. Tapi kita bertiga mandi di room hotel. Tentunya gantian, kami masih normal. Ridwan masuk sore hari ini, sedangkan Fahri sama Putra berangkat agak siangan. Juga tidak masalah untuk mereka berdua, jadi mereka bertiga masih lanjutin molornya. Sesampainya di mes, kita bertiga tidak langsung masuk, tapi melihat sikon dari luar. Keadaan mes masih sama, pintu depan masih terbuka, masih gelap dan krik-krik alias sepi. Lebih baik kita buruan cek itu saklar, terus masuk langsung ambil baju dan barang kemudian cabut. Iya, setuju, diikuti kata Robert dan Dimas. Begitu langkah kaki memasuki halaman mes, suasananya sudah tidak mencekam seperti semalam. Ya mungkin karena ini sudah mau subuh, kita langsung cek saklar meteran. Ternyata dalam kondisi off. Setelah kita menyalakan, baru deh kelihatan berantakan ruang tamu. Barang-barang berserakan. Ada beberapa item minuman yang pecah, dan syukurnya yang pecah beverage yang murah. Syukur deh nggak ada barang yang hilang. Semua barang masih pada tempatnya, seperti laptop, HP, termasuk HP gua masih ada di meja makan. Laptopnya juga masih dalam kondisi nyala, tapi film JAV yang diputer dalam kondisi di pause. Seingat gua juga kayaknya semalam nggak ada yang nge-pause ini film. Kita masuk ke kamar masing-masing untuk siap-siap mau berangkat gawe. Begitu gua masuk ke dalam kamar, tidak ada yang aneh. Semua masih berada pada tempatnya, kecuali satu, yaitu kartu nama gua yang berserakan di lantai kamar. Padahal ini kartu nama tersimpan rapi di tempatnya dan di dalam tas. Gua cuma heran, tapi nggak gua pikirin terlalu lama. Gua lebih mikirin setup breakfast sebentar lagi. Kegiatan pagi ini sebelum setup, kita meeting di resto sama anak-anak kitchen dan pastry. Kebetulan gua yang mimpin meeting. Kemungkinan untuk 2 hari ke depan forecasting akan mengalami kendala stok logistik. Gue bilang begini karena kejadian semalam di mes. Jadi mau tidak mau kita harus meminimalkan standar RCP yang ada, supaya kita sendiri tidak kewalahan. Gue tidak mau ada yang sold atau kosong. Gue nanti ikut turun langsung bantu kalian semua. Ada yang ditanyakan? Maaf Pak, tapi nanti kalau Pak Mahendra mengetahui hal ini bagaimana? Karena kita mengurangi standar Pak, ucap staf kitchen. Itu nanti urusan saya. Ada lagi yang ditanyakan? Anak-anak kitchen tidak ada yang bergeming lagi. Sekilas pandangan gua melirik ke table yang deket taman belakang. Kebetulan posisi kita meeting, circle berdiri jaraknya sama itu table cukup dekat. Kenapa pandangan gua melirik ke itu table? Karena gua lihat vas bunga di atas table perlahan-lahan jatuh ke bawah. Jatuhnya seperti ada yang pegangin pelan-pelan ke bawah. Bukan jatuh ke lantai, tapi posisi jatuhnya di meja, dan itu secara perlahan. Iya, ntar sekitar jam 2 siang kita general cleaning ya. Gua ngomong agak terbata-bata. Wajah gelisah gua karena sesekali lihat ke arah itu table juga nggak bisa gua tutupin di depan teman-teman. Bahkan gua sempat melihat jam tangan gua. Gua cuma heran, ini kan sudah pagi.
Ternyata kegelisahan gua ini diketahui sama salah satu anak kitchen. "Bapak kenapa?" Tidak, gak kenapa-napa kok. Lakukan yang terbaik ya. Gua percaya sama kalian semua." Ya udah sekian. Selesai meeting, semua staf melakukan pekerjaannya masing-masing. Tapi gua yang merasa tidak nyaman langsung nyamperin itu table yang vas bunganya sudah tidak dalam posisi berdiri. Demen banget sih gangguin. Singkat cerita, dering suara telepon dari HP yang berada di saku celana gua cukup keras dan menyadarkan gua dari lamunan keanehan vas bunga tadi. Ternyata Tere yang telepon gua. "Halo, tumben pagi-pagi udah telepon. Gua kangen sama lo." "Alah, kangen apaan? Ketemu aja belum. Ada apa sih telepon?" "Slow lah bos. Lu ntar malam ada acara nggak?" "Kagak, emang kenapa? Nongkrong yuk." "Kemana? Indo April?" Kagak lah. Udah, entar ngikut aja dah." "Oke." Lalu telepon itu dimatikan. Belum juga sempet gua jawab obrolannya, tapi telepon sudah dimatikan. Sekitar jam 9 malam, gua sudah siap nunggu Tere di mes. Sudah ganteng dan wangi. Kerjaan terpaksa gua tinggal karena gua sudah mengiyakan ini bocah. Gua juga sempat share ke Tere lokasi mes ini biar doi mudah nyari tempat ini. Nggak lama kemudian, sekitar 20 menitan gua nunggu, Tere akhirnya sampai di mes. Lah, kok naik mobil kantor dia? Gue lihat Tere naik mobil operasional propertinya, mobil sejuta umat. Cuma bedanya ini ada branding propertinya di bagian pintu kanan kirinya. Lalu Tere turun dari mobil, bukannya menyapa gua, tapi malah ngelihat mes ini dengan tatapan yang aneh. Gue bisa lihat raut mukanya dengan jelas pada waktu malam itu. "Ini mes kamu?" "Iya." "Apaan sih? Lebay amat lo. Buruan lo masuk mobil." "Mau kemana sih kita?" "Lu bawel amat sih, tinggal buruan masuk mobil aja." Ih, galaknya. Gua nurutin perintah Tere dengan cepat. Ini cewek emang terkenal galak. Dengan terburu-buru, Tere langsung memutar mobilnya dengan cepat. Wajahnya sedikit gelisah. Doi sadar kalau gue memperhatikannya dari kaca spion di tengah mobil. Tapi Doi sama sekali tidak berucap, cuma diam dan melajukan mobilnya cukup kencang. Lu ngapain duduk di tengah? Emangnya gue supir lo apa?" ucap Tere. Iya, sorry, kebiasaan gue ini mah." Akhirnya gue pindah duduk di samping Tere. Penampilan Tere sungguh menggoda, mengenakan dress berwarna hitam yang panjangnya tidak sampai ke lutut. Bau parfumnya seakan memanggil hasrat untuk ciuman dari leher ke telinga. Celana yang gua pakai jadi berasa sesak karena membayangkan hal tersebut. Malam itu perjalanan menuju ke pusat kota, sampai mobil ini berhenti di salah satu restoran yang cukup terkenal di kota itu. "Kita mau diner?" "Iyalah." Resto ini cukup ramai. Kami berdua disambut dengan baik tanpa meminta izin Tere. Dengan pede gua langsung gandeng tangannya jalan ke arah table yang kosong. "Ini menunya bu, mau pesen sekarang apa nanti?" "Dra, lo aja yang pesen, lo kan yang tahu makanan." "Mbak, kita pesen steak rib eye-nya 2 ya. Tingkat kematangannya 1 medium." "Oh iya, minta daun thyme-nya dipotong-potong, ditaburin di atas steaknya enggak. Sama minumnya gua minta tonic water. Kasih lime sama daun mint. Es cubisnya dipisah ya, sama daun mintnya juga dipisah. Lo minum apaan? Gua samain lo aja dah," bales Tere. Gak jelas. "Yang satu Plaga Sauvignon Blanc by glass ya." "Ada lagi pak?" "Sudah mbak, itu aja." Pesanan sudah beres. Tere sempat menanyakan soal pemilihan wine dan request beverage yang gua pesan. Jadinya malah berasa presentasi produk ke doi. Berasa kerja gua. "Lo ini kenapa sih ngajak ketemu pertama kali langsung dinner begini? Emang salah? Lo kebanyakan nanya mulu. Lagian lo gak punya inisiatif ngejakin gua ketemu nonton atau gimana kek?" bales Tere. "Alah iya ya, maaf. Gua lagi sibuk gawe. Tapi ganteng juga ya lo. Pertama kali gua ketemu di bandara, gua kira lo culun. Ada yang pernah ketemu sama kenalan pertama kalinya canggung, tapi sok cool. Nah, itu yang gue alamin sekarang. Saat itu gue juga terpesona sama kecantikannya. Tampilan make up yang enggak berlebihan, rambut lumayan panjang bercorak kecoklatan.
dan body yang aduhai. Pokoknya gue langsung kesemsem sama kecantikannya khas orang Manado ini. Lu udah berapa lama tinggal di mes itu, Ndra? Baru sebulanan sih. Mending lo cari kos aja deh, Ndra. Jujur saat itu gue agak heran Tere ngomong begitu. Karena baru pertama ketemu, tapi doi langsung nyaranin gue cari kos. Lu pasti sering digangguin kan di situ? Jantung gue langsung deg-degan denger Tere ngomong begitu. Tapi itu berlebihan. Tapi gue asli kaget. Cewek yang baru kenal aja belum lama dan baru ketemu pertama kalinya. Doi seakan tahu betul kondisi mes yang gue huni sama teman-teman. Lo tahu dari mana, Ter? Gue nggak mau ngomong sekarang. Bahas yang lain dulu lah. Lah, enggak. Gue mau denger penjelasan lo. Kenapa lo sampai bisa tahu? Gue bilang apa tadi? Oke, penasaran gue udah jadinya. Doi tertawa puas setelah lihat muka gue manyun-manyun gak jelas. Ini Pak minumnya, silahkan. Tiba-tiba obrolan kami diputus oleh sang pelayan yang mengantarkan pesanan kami. Dra, gue mau nikah. Gue yang waktu itu lagi minum tiba-tiba terbatuk. Lu kenapa, Dra? Gue kesedak ini. Bentar. Tere cuma tersenyum melihat tingkah gue. Jujur saja senyumannya itu benar-benar menawan. Gimana tadi? Lu tadi denger deh. Gak usah sok bodoh. Iya gue denger. Tapi lanjutannya gimana? Sebelum melanjutkan ceritanya, Tere menghela nafas cukup panjang. Tangan kanannya sibuk mencari sesuatu di dalam tas. Ternyata dia sedang mengambil rokok mentol. Gua mau nikah, Ndra. Gua dijodohin sama bokap. Gua udah kenal calon gua kurang lebih 3 bulan ini. Jujur gua nyaman dan suka. Orangnya juga baik. Doi gawenya abdi negara. So, problemnya di mana? Kok sepertinya ada yang ganjal di kamu? Problemnya setelah jalan selama ini, ternyata untuk kedepannya itu bukan suami yang gua cari, Ndra. Gua nggak tahu harus gimana ngomongnya ke bokap. Bingung gua, Ndra. Lah, ini bocah dapet calon bagus kok malah kagak mau. Tre, lo coba pikirin lagi dah. Dan yang penting lo nyaman. Jangan langsung mutusin dengan cepat gitu. 3 bulan lo jalan sama dia, tapi lo sudah bisa bilang ternyata bukan suami yang lo cari. Iya, Ndra, gua tahu. Tapi ini semua gara-gara gua kenal lo dan komunikasi gua sama lo. Gua ngerasa lo yang gua cari selama ini. Lo selalu bikin gua penasaran tentang sifat, sikap, dan siapa sih lo ini orangnya. Gimana gua bisa tahu? Lo bales chat gua saja jarang. Emang brengsek lu, Ndra. Gua minta rokok lo. Buset, mimpi apa gua semalam? Bisa-bisanya malam ini cewek yang ada di depan gua ini ternyata menyukai gua. Batin gua sambil berusaha nyalain rokok mentolnya Tere. Jujur saat itu gua gugup. Keringet dingin, iya. Rasanya hampir sama kayak ketemu demit. Anget-anget dingin gitu. Kok lu bisa ngomong gitu, Re? Lu suka sama gua? Itu dia masalahnya, Ndra. Gue gak tahu harus ngomong apa, Ndra. Gue tahu orang hotel itu kalau gak brengsek ya bajingan, kalau gak ya homo. Udah 2 kemungkinan itu saja. Gue tertawa. Jujur saat gue denger Tere berucap gitu, gue ngakak lumayan kenceng. Sayangnya mungkin ketawa gue bagi Tere kelewat batas. Belum juga main course datang, doi langsung pergi ninggalin gue. Gue juga gak nahan atau ngejar Tere. Gue masih duduk di kursi tidak beranjak atau bergeming sama sekali. Gue masih merasa belum percaya dengan apa yang diucapkan Tere tadi. Yaudah lo pulang sendiri, bye. Pesan yang gue baca dari Tere melalui WA. Fix, gue ditinggal pulang sama si doi. Pak, ini pesanan steaknya sesuai permintaan. Yang kematangan medium kamu ambil saja. Buat kamu sama temenmu saja makan di belakang. Tapi Pak, udah gak apa-apa, anggap aja rezeki makan malam. Kalau ditanya sama head kitchen, kamu atau siapa saja bilang kalau tamu tadi yang ngasih. Ini kartu nama gua, biar kalau ada yang tanya percaya. Ya udah terima kasih ya Pak. Lalu pelayan itu pergi meninggalkan gua. Gua menikmatin steak ini tanpa rasa bersalah ngetawain ucapan Tere tadi. Toh gua ketawa juga ada benernya kan. Kanan kiri gua dari Tere pergi sampai gua makan mau habis. Juga sesekali ngelirik-ngelirik gua sambil ngomongin ke pasangan atau temannya. Mungkin mereka tadi dengar apa yang gua omongin sama Tere, tapi gua cuek aja. Oh iya, ada yang lupa. Gua lupa nanyain Tere soal mes. Tere, BTW tadi soal mes gimana ya?
Kan tadi belum sempat kebahas chat gua ke Tere, dibales oleh Tere cukup lama. Gua baru naik taksi, doi baru balas. Balasannya singkat, padat, dan jelas. Bodoh amat, gua yang baca chatnya jadi geli sendiri ngeliat doi marah. Gua bales pakai emot ngakak aja biar doi tambah dongkol. Sesampainya di mes, gua nggak langsung masuk, tapi gua chat dulu para penghuni mes ini, kecuali Dino dan Victor yang masih pulang kampung. Waduh, gak ada orang dalam mes. Begitu gua baca chat satu persatu dari teman-teman gua, ada yang masih di office dan ada yang masih keluar. Tapi dengan keberanian yang ada, gue pura-pura sok berani. Gue masuk ke halaman mes, gue duduk di teras menikmatin vapor yang liquidnya beraroma kopi. Cuman di teras doang. Ya iyalah, gue gak mau dibully sendirian sama itu demi di dalam mes. Gue baru mau masuk kalau ada temennya. Hampir 30 menitan gue di teras sendirian dengerin musik dari HP sambil ngempeng ini vapor. Gue nyoba kreasi biar kekinian saat ini, hembuskan asap dari vapor seperti para master di YouTube, tapi kagak bisa. Gue masih inget entah jam berapa, yang gue inget cuma lama-lama ini asap yang keluar bau harunya bukan bau kopi. Bahkan gue sampai tetesin liquid lagi, gue sedot dan gue empasin. Tapi asap yang gue cium bukan aroma kopi. Aneh, sampai botol liquidnya gue buka dan gue cium, tapi aromanya kopi. Tapi asap ini baunya kok beda. Bau apa ini? Ucap gue. Gue sedot lagi dan keluarin itu asap. Gue coba lebih pekakan lagi indera penciuman hidung ini. Dan ternyata bau yang gue cium ini aneh, seperti bau menyan yang dibakar. Gue coba lagi dan lagi untuk pastiin. Ternyata tidak salah. Ya, yang gue cium ini bau menyan yang dibakar. Gue langsung lari ngibrit keluar dari halaman mes. Sampai di jalan depan mes, gue perhatiin itu mes, barangkali ada bayangan hitam gede di ruang tamu seperti kejadian semalam. Gak disangka, aliran listrik mes langsung padam lagi. Gue nengok kanan kiri, rumah yang lain tidak ada yang padam listriknya. Setan-setan gangguin orang kok ya berturut-turut kayak gini sih? Gerutu gue kesel. Ya gimana gak kesel, niat mau istirahat masih saja digangguin. Gue langsung kabarin ke teman-teman kejadian yang gue barusan alamin. Gue saranin ke mereka untuk tidak tidur di mes malam ini. Teman-teman juga sepakat kalau malam ini kami semua tidak tidur di mes. Gimana kalau besok malam kita adakan pengajian, ucap Fahri. Lah, dadakan banget. Gimana ngasih taunya ke tetangga semua, ucap Putra. Emang kalian pada pernah ngaji, kata Dimas. Hati-hati saja lo Din sama Victor kalau udah balik, ucap Ridwan. Woi berisik, gue lagi speak tamu nih, ucap Robert. Nah itu si setan Robert pikirannya baik mulu dah. So ngapain takut tinggal di mes, ucap Dino. Modar lu pada. Untung gue sama Dino gak ngalamin, saut Victor. Malam itu di grup chat WA penghuni mes langsung pada ribut. Gue yang barusan ngalami ditinggal sama Tere dan diisengin sama Demit, sekejap hilang sudah rasa itu ketika baca chat teman-teman yang bikin ngakak. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Kisah Seram Nusantara. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan demikian dari gua, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.